Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist, untuk urutan videonya. Bab 598 Kebenaran tentang pengecut dan free ride. Luke tidak memperhatikan ekspresi mereka. Kedua, setelah berlindung terlebih dahulu dan memastikan keselamatanmu, kamu juga tidak bisa meninggalkan inisiatif. Anda harus hati-hati mengamati situasi musuh sekaligus. Saya menyarankan agar setiap orang membawa barang kecil pada Anda. Sebuah cermin. Luke mengeluarkan cermin berukuran setengah kepalan tangan dari saku dadanya. Tambang saya terbuat dari baja tahan karat. Ini tahan lama dan murah. Jika Anda menyimpannya di saku dada Anda, itu mungkin akan menghentikan peluru untuk Anda suatu hari nanti. Petik 2. Melihat ekspresi mereka menjadi lebih aneh, Luke terkekeh. Dari pengalaman pribadi saya, polisi yang masih hidup selalu lebih berguna daripada polisi yang sudah mati. Jadi jangan terlalu cepat menonjolkan kepala Anda, mencoba menggunakan alat. Dia berhenti untuk membiarkan kata-katanya meresap, sebelum dia melanjutkan. Ketiga, jangan jadi pahlawan. Dalam kebanyakan keadaan darurat, mempertahankan posisi Anda dan menunggu bala bantuan adalah pilihan terbaik Anda. Ini adalah kami memiliki rekan kerja yang tak terhitung jumlahnya untuk mendukung kami. Perilaku buta dan sembrono tidak akan membawa Anda kemana-mana, bekerja sama dengan pasangan untuk menekan para penjahat bukanlah pilihan yang buruk. Pada saat itu, Luke mengangkat tangannya dan menunjuk Harrison. Yang terbaik adalah menyerahkan penjahat profesional kepada Kapten Harrison dan anak buahnya untuk ditangani, kami tidak ingin mencuri pekerjaan mereka. Harrison, Anda berani mengatakan itu? Lukas batuk. Oke, 3 poin ini adalah ringkasan dari pengalaman saya. Anda dapat mencobanya sendiri. Aku tidak akan menyia-nyiakan waktumu lagi. Dia terkekeh dalam hati. Mengajar itu sangat sederhana. Singkatnya, tipsnya adalah, tetap rendah. Tetap rendah bahkan lebih. Tetap rendah. Untuk perwira pemula tanpa kekuatan luar biasa, ini benar-benar tip terbaik. Lagi pula, orang mati tidak akan membutuhkannya. Peterson cemberut saat dia melihat Remik. Remik mengangguk tak berdaya. Oke, kalian semua lanjutkan. Lukas, ikut aku. Para siswa melanjutkan pelatihan, dan Remik dan yang lainnya berjalan kembali ke gedung. Remik tersenyum pahit begitu mereka keluar dari pandangan para siswa. Detektif Luke, benarkah itu yang seharusnya kamu ajarkan? Luke tersenyum dan menatap Harrison. Harrison, bagaimana menurutmu? Harrison mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum dia perlahan mengangguk. Lukas benar. Daripada membuat pemula berdarah panas bertukar tembakan dengan penjahat, lebih baik menyuruh mereka bersembunyi. Petik 2. Bibir Remik berkedut, tapi ini adalah pelatihan polisi. Apakah kita akan melatih mereka menjadi pengecut? Luke berbisik dalam hati, jika seorang pemula yang tak kenal takut menyerang ke depan tanpa berpikir dalam menghadapi bahaya, bukankah mereka akan terbunuh jika bertemu dengan lawan yang luar biasa seperti Bullseye atau Rebecca? Itu tidak benar-benar terjadi di kehidupan sebelumnya, tapi ini adalah dunia dengan penjahat super. Lebih baik menjadi perwira pengecut daripada dibantai oleh musuh. Lagi pula, tidak ada departemen kepolisian yang memiliki dana yang cukup untuk menutupi kompensasi massal atas kematian mereka. Karena dia tidak memiliki dukungan Harrison, Remik hanya bisa menjatuhkannya dan kembali dengan murung ke kantornya. Dia telah merencanakan untuk menggunakan Luke sebagai instruktur gratis, hanya untuk menemukan bahwa apa yang gratis tidak dapat diandalkan. Tetapi karena seorang profesional seperti Harrison setuju dengan Luke, Remik tidak memiliki kepercayaan diri untuk tidak setuju dengan Luke. Di luar pandangan, di luar pikiran, dia dengan demikian mengabaikan Luke. Luke berbicara dengan Harrison tentang hukum dan ketertiban di lab baru-baru ini dalam perjalanan ke mobilnya. Ketika dia membuka pintu mobil, dia memperhatikan bahwa Harrison masih berdiri di sana. Dia bertanya dengan lancar, apakah kamu bertahan untuk terus melatih para siswa? Harrison menggelengkan kepalanya. Tidak, tim saya pergi ketika saya tinggal untuk mendengarkan kelas Anda. Mereka akan menjemputku nanti. Luke berkata sambil tersenyum, tidak perlu repot, aku bisa mengantarmu kembali ke kota. Harrison sangat jujur, itu juga berhasil. Di jalan, mereka mengobrol dengan baik di dalam mobil. Harrison adalah seorang profesional dan juga orang yang sangat tepat. Yang dia bicarakan hanyalah pekerjaan. Dia seperti salah satu spesialis teknik di perusahaan biasa yang tidak suka bersosialisasi atau menjilat bos mereka. Luke juga suka mendiskusikan masalah dengan para profesional di bidang yang sama. Dia tidak perlu terlalu keberatan dan mereka tidak mengungkit masalah pribadi. Telepon Harrison berdering tepat ketika mobil itu mendekati sisi timur kota. Dia mengatakan beberapa kata ke teleponnya sebelum dia menutup telepon. Dia kemudian menatap Luke dengan rasa bersalah.
Salah satu orang saya ingin saya menjemputnya. Lukas mengangkat bahu. Berikan saja alamatnya. Harrison menyebutkan alamat itu dan terbatuk. Terima kasih. Lukas tertawa. Tidak apa-apa, Harrison. Ketika kamu bersikap sopan seperti ini, kamu seperti kutu buku sekolah menengah yang mencoba mengacaukan keberaniannya untuk memukul seorang gadis. Petik 2. Wajah Harrison santai. Hei, aku populer di sekolah menengah. Gadis-gadis yang memukulku, oke. Petik 2. Luke, apakah Anda anggota tim sepak bola? Harrison, saya adalah pemimpin klub penggemar senjata api. Lukas tertawa lagi. Harrison, pasti ada lebih sedikit gadis sekolah menengah yang menyukai senjata daripada mereka yang menyukai pemain sepak bola. Saat mereka mengobrol, mereka segera menjemput seorang pemuda tampan dari pinggir jalan. Ini Jim, rekan setim yang baru saja direkrut Harrison beberapa hari sebelumnya. Dia membawa tabung logam besar dengan ujung runcing yang terlihat sedikit seperti balista. Luke bertanya, apa ini? Semacam alat profesional. Dia sekarang adalah mekanik nomor 1 di dunia, dan secara kasar dapat menebak fungsi alat ini hanya dalam beberapa pandangan. Wajah Jim bersinar. Ini adalah penghancur tembok yang saya temukan. Anda hanya perlu menembaknya ke dinding, dan ujung ini akan terbuka, dan kemudian Anda menariknya. Luke mengacungkan jempolnya. Lalu kamu membuat celah untuk serangan. Ini sangat sederhana dan efektif, dan jauh lebih nyaman daripada pendobrak. Harrison tersenyum ketika dia memarahi, berhenti memujinya. Departemen kepolisian menerima tagihan pemeliharaan setiap kali benda ini digunakan. Lukas mengangkat bahu. Boslah yang mengeluarkan uang, tetapi hidup kita adalah milik kita sendiri. Saya bersama Jim dalam hal ini. Senang? Jim tertawa. Dia jelas merupakan teknisi lain di SWAT. Telepon Harrison berdering lagi. Dia mengangkat telepon dan mengucapkan beberapa patah kata, dan ekspresinya berubah serius. Baru saja terjadi perampokan bank di dekat Route 47 di sisi timur. Para penjahat memiliki senjata otomatis. Bisakah kamu membawaku ke sana? Luke menginjak pedal gas dan berkata sambil lalu, jika Anda perlu mengganti gigi Anda dapat menekan tombol merah itu untuk meletakkan kursi Anda dan masuk ke belakang. Harrison, terima kasih. Dia melakukan apa yang Luke katakan dan naik ke kursi belakang. Ketika Harrison pertama kali masuk ke mobil, dia telah meletakkan tas besar dengan semua perlengkapannya di kursi belakang. Sebagai kapten SWAT, dia selalu membawa perlengkapannya saat dia bertugas. Jim sudah bersiap sebelum dia masuk ke mobil, dan diam-diam memeriksa senjatanya pada saat itu. Luke diam-diam mengangguk ketika dia melihat ini, pria itu bukan hanya seorang teknisi, dia juga seorang petugas lapangan. Saat dia memakai perlengkapannya, Harrison memeriksa lokasi mobil, dan gerakannya dipercepat. Dengan kecepatan yang dikendarai Luke, mereka akan mencapai TKP dalam waktu kurang dari 10 menit. Jika Harrison tidak terburu-buru, dia tidak akan selesai bersiap-siap tepat waktu. Bab 599 Bro, apakah ada masalah? Dengan sangat cepat, mereka sampai di bank yang menjadi tempat terjadinya kejahatan. Radio polisi Luke juga menyampaikan rincian kasus itu. 2 tersangka baru saja keluar dari bank. Mereka berdua membawa senjata otomatis. Salah satunya adalah menggunakan AK dengan klip drum. Ini adalah kekuatan senjata yang ganas. SWAT tidak bisa sampai ke sana. Mobil mereka diblokir di jalan 2 km jauhnya. Petugas turun. Petugas turun. Para tersangka menuju ke timur. Ada yang salah dengan mobil mereka. Mereka keluar, kedua tersangka telah berpisah untuk melarikan diri. 1 tersangka telah ditembak. Tersangka lainnya mencoba membajak mobil. Mendengarkan komunikasi itu, Luke berkata, Harrison, Jim, apakah kamu siap? Harrison, sudah siap. Biarkan aku keluar dari sini. Luke, tidak, maksudku, apakah kamu siap dibajak oleh perampok? Harrison, apa? Dia melihat ke kaca depan dan langsung tercengang. Kamu tidak berencana untuk pergi, kan? Luke, jendela mobil saya anti peluru. Mereka tidak akan pecah di bawah 1 atau 2 peluru. Apakah Anda memiliki kepercayaan diri? Petik 2. Berpikir cepat, Harrison berkata, mengerti. Luke tidak mengatakan apa-apa lagi, dan hanya memperlambat mobilnya. 20 meter jauhnya, seorang perampok mengacungkan senjatanya sambil memberi isyarat agar mobil yang lewat berhenti. Sial baginya, pengemudi mobil di depan Luke semua ketakutan untuk menginjak gas dengan keras saat mereka melaju. Perampok ini tidak ingin merusak kaca depan mereka, jadi dia melepaskan beberapa tembakan ke samping dan belakang mobil, yang hanya membuat mereka berlari lebih cepat. Akhirnya, dia melihat sebuah mobil melambat,
seolah-olah dia telah mengintimidasi pengemudi. Luke mulai menghitung mundur. 3, 2, dengan gembira, perampok itu berlari ke mobil sambil menembakkan beberapa kali ke udara. Dia berteriak, "Anak, hentikan mobilnya, atau aku akan membunuhmu." Pada saat itu, mobil berhenti sehingga dia berada di sebelah pintu belakang. Perampok itu mundur 2 langkah dan memberi isyarat dengan pistolnya lagi. "Buka pintunya, atau aku akan membunuhmu." Saat dia berbicara, dia menarik pintu di sisi penumpang dengan satu tangan sementara dia menembak ke udara lagi dengan tangan lainnya. 1. Saat Luke selesai menghitung mundur, dia menekan tombol untuk menurunkan jendela. "Buka pintunya." Perampok itu tercengang. Melalui jendela yang terbuka, Lux Glock dan Harrison's MP5 diarahkan padanya pada jarak kurang dari 1 meter. Pada saat yang sama, Jim membuka pintu belakang di sisi kiri dan mengarahkan M4A1-nya ke perampok dari atas mobil sambil berteriak, "Jangan bergerak, atau aku akan membunuhmu. Ayo, mari kita lihat mainan apa yang kamu punya di sana." Memegang pistolnya dengan satu tangan, Harrison tanpa tergesa-gesa mencengkeram pistol perampok yang masih mengarah ke langit dengan tangan lainnya dan menahannya di posisi itu. Perampok itu berjuang untuk menarik diri, tetapi tidak bisa bergerak. "Hah? Kakak, apakah ada masalah?" Luke terkekeh, moncong Glock yang diarahkan ke kepala perampok itu bergerak sedikit. Perampok dengan kesal melepaskan pistol yang dia pegang erat-erat, dan Harrison akhirnya mengambilnya darinya. PP 91. Bagaimana profesional? Di sisi lain, Luke menyentakkan ibu jari kanannya di kursi belakang. "Bukankah kamu ingin tumpangan gratis tadi? Masuk." Jim sudah turun dari mobil dan memborgol perampok itu. Dia mendorongnya ke kursi belakang. Harrison mengambil walkie-talkie. "Ini adalah 70 David dari SWAT. Tersangka kedua sudah diamankan. Kami membawanya kembali." Jim duduk di kursi penumpang, dan Luke pergi ke bank. Jim menoleh untuk melihat perampok di kursi belakang dan tertawa geli. "Kakak, apa yang terjadi padamu?" Harrison sudah merobek topeng perampok, dan wajah pria itu penuh keputusasaan. "Aku juga tidak tahu apa yang terjadi." Dia tidak mengerti mengapa mobil yang dia coba bajak penuh dengan anggota SWAT. Ketiganya mengenakan penutup kepala. Harrison dan Jim bahkan mengenakan rompi anti-peluru SWAT. Ini jelas merupakan operasi SWAT. Perampok itu tidak cukup berani untuk melawan 3 anggota SWAT ketika senjata mereka diarahkan padanya pada jarak kurang dari 2 meter, bahkan jika dia sendiri mengenakan rompi anti-peluru. Mobil Luke sampai di tepi sungai beberapa saat kemudian. Petugas patroli tidak bisa menahan napas lega ketika mereka melihat Harrison dan Jim dengan tutup kepala hitam mereka menyeret perampok keluar. Mereka hampir tidak bisa melawan 2 perampok liar sebelumnya, pada akhirnya, SWAT menjatuhkan mereka dengan lebih mudah. "Kamu tiba di sini sangat cepat hari ini." Salah satu petugas polisi tidak bisa tidak memuji mereka. Petugas lain, bagaimanapun, melihat lencana polisi Luke dengan curiga. "Kamu siapa?" Luke menjawab sambil tersenyum, "Saya hanya pengemudi, jangan pedulikan saya." "Harrison, tidak heran saya hampir tidak melihat nama Anda dalam file kasus." Setelah menyerahkan perampok itu kepada petugas patroli, Harrison hendak mengatakan sesuatu, ketika walkie-talkie-nya berderak lagi. "Kapten, kamu masih di sana?" Harrison mengangkat bahu pada Luke tanpa daya dan menjawab melalui walkie-talkie, "Ya, saya di sini." "Apa yang salah? Kenapa kau sangat terlambat? Para tersangka hampir lolos tetapi Anda masih dalam perjalanan. Anda hanya menunggu untuk memakan debu mereka." Petik 2. Pria di ujung sana terdiam sejenak karena omelan itu, sebelum dia berkata, "Kapten, mari kita bicarakan itu nanti. Ada seorang pria yang ingin bunuh diri di lingkungan di 107. Bisakah kamu melihatnya?" Harrison kesal. "Kenapa kamu tidak menunggu untuk meneleponku setelah dia meninggal?" Setelah keheningan singkat, pria di seberang berkata dengan hati-hati, "Tapi kita masih terjebak dalam kemacetan. Orang itu punya pistol. Petugas patroli ingin kami yang mengurusnya." Harrison, "Mengerti. Saya sedang dalam perjalanan." Memutus komunikasi, dia memandang Luke. "Itu, masuk." "Haha, apakah kalian semua sibuk baru-baru ini?" Luke masuk ke mobil dan melambai pada mereka. Jim kembali ke kursi belakang. Harrison masuk ke kursi penumpang dan menutup pintu, sebelum dia menghela nafas. Tuhan tahu apa yang salah dengan Los Angeles baru-baru ini. Sejumlah besar geng berlarian di jalanan mengatakan bahwa beberapa Ghostbusters telah membantai mereka. Belum ada kemajuan dalam kasus Dadan Hakim. Salah satu markas keluarga Garcia di sisi timur diledakkan kemarin. Seorang agen FBI juga tewas di jalan layang di sana. Ini benar-benar
Lukas tertawa. Kamu SWAT, bukan Departemen Kepolisian. Anda tidak bertanggung jawab atas kasus tersebut. Mengapa begitu cemas? Keluarlah ketika Anda memiliki misi, dan ketika tidak, santai saja. Harrison memikirkannya dan menyadari itu masuk akal. Dia tertawa terlepas dari dirinya sendiri. Itu benar. Apa yang dipikirkan para politisi itu bukan urusan kita. Ini tidak seperti kita sedang bermain-main. Jim diam di kursi belakang, tapi dia mengangguk setuju. Mobil dengan cepat menuju lokasi kasus baru 2 blok jauhnya. Mereka baru saja keluar, ketika 2 bawahan yang baru saja tiba datang ke sisi jalan mereka. Bos, orang ini sedikit licik. Pada saat itu, ekspresi Harrison tidak sehangat itu. Bagaimana? Apakah dia penembak yang terampil, atau peluru tidak melukainya? Bab 600 mungkin dia ingin makan sampai mati. Kedua anggota tim tersenyum pahit dan hendak mengatakan sesuatu, ketika seseorang melolong dari dalam sebuah bungalow tidak jauh. Saya punya senjata. Beri aku 10 burger jamur Shake Shack, 10 hotdog ayam, dan 10 kentang goreng keju bacon sekarang. Benar, saya juga ingin selusin bir Corona dan rokok, teriak seorang pria dari jendela bungalow dengan senapan laras ganda. Semua orang saling memandang dengan bingung. Setelah keheningan singkat, Harrison bertanya dengan curiga, orang ini ingin bunuh diri. Kedua anggota timnya mengangguk dalam diam. Apakah dia terlihat ingin bunuh diri? Kutuk Harrison dengan suara rendah. Luke merenung selama 2 detik. Mungkin dia mencoba memakan dirinya sendiri sampai mati. Semua orang, kedengarannya mungkin. Harrison mengutuk dan kemudian bertanya tanpa berpikir, bukankah kamu membelikannya makanan sialan itu sehingga dia bisa memakan dirinya sendiri sampai mati? Anggota timnya tersenyum pahit. Kapten, ini Shake Shack, bukan In and Out. Di mana kita bisa mendapatkan itu untuknya? Harrison, apa itu? Bukankah itu hanya burger? Luke terbatuk dan menambahkan, Shake Shack berbasis di New York. Apa-apaan ini? Harrison segera berteriak, ini ingin burger dari pantai timur ketika dia di pantai barat. Mengapa pengkhianat ini tidak mati saja? Semua orang, dia sudah mencoba untuk mati, dia belum mati. Setelah Harrison selesai bersumpah, itu kembali ke bisnis seperti biasa. Di mana para negosiator? Anggota tim, itu tidak akan membantu. Menurut tetangganya, dia mungkin lupa minum obat hari ini. Harrison, apakah dia seorang pecandu? Anggota tim, tidak, dia mungkin mengalami depresi atau gangguan bipolar. Harrison memutar bola matanya. Lalu apakah kamu mencoba granat gas air mata? Anggota tim, kami melakukannya, tapi, itu hanya membuat pria itu lebih energik. Dia bahkan menyalakan sebatang rokok untuk dirinya sendiri. Luke hanya bisa melihat ke arah pria di jendela, meskipun matanya merah, dia tampak sangat hidup. Apakah dia mengepulkan gas air mata seperti tembakau? Harrison, kalau begitu dobrak saja pintunya. Anggota tim, dia mengatakan bahwa dia menanam bom di pintu dan jendela. Harrison, omong kosong asterisk T. Kamu percaya itu? Anggota tim, bos, Andalah yang menulis pedoman operasi. Harrison dibuat terdiam. Dia sendiri telah menambahkan pedoman SWAT aturan bahwa jika ada bahan peledak yang dicurigai, sama sekali tidak ada yang diizinkan untuk mengisi secara sembrono. Harrison berpikir sejenak, lalu berkata, beli 10 burger acak dan berikan padanya. Semua orang mengangkat alis mereka, dan Jim tercengang. Kapten, bagaimana jika dia benar-benar bunuh diri? Harrison, apakah Anda ingin terbang ke New York untuk membelikannya Shake Shack? Jim, baik, saya melihat McDonald's di sudut jalan ke sini. Petik 2. Ketika Jim pergi membeli burger, Harrison bertanya kepada anggota timnya, apakah Smiley sudah datang? Iya, tapi apakah kita benar-benar ingin menggunakannya? Kata anggota timnya tidak yakin. Harrison, saat kami mengantarkan burger, Anda akan melakukan ini dan ini. Mendengarkan di samping, Luke tidak bisa menahan senyum. Apakah ini cara Anda orang SWAT memecahkan kasus? Tetapi pria parubaya yang berencana untuk memakan dirinya sendiri sampai mati memiliki permintaan lain, burgernya tidak boleh mengandung acar, dan dia ingin 2 botol minyak cabai. Luke tiba-tiba merasa bahwa rencana Harrison hebat, jika itu dia pasti akan melihat orang ini bunuh diri. Beberapa menit kemudian, Jim kembali dengan burgernya. Harrison menginstruksikan Jim, Anda akan mengantarkan burgernya. Nanti, kami akan menggunakan alatmu itu untuk menerobos masuk. Awas, semuanya, bersiaplah untuk pindah. Kapten Harrison, bisakah saya mengantarkan burgernya? Hati Luke juga gatal untuk menjadi bagian dari kesenangan itu. Harrison tertegun sejenak. Tentang itu, Lukas tertawa. Saya mengenakan rompi anti peluru berlapis ganda,
dan saya juga akan mengenakan helm anti peluru. Tidak ada yang akan tahu siapa saya jika saya menutupi wajah saya. Harrison ragu-ragu sejenak sebelum dia mengangguk. Luke tidak hanya memiliki kemampuan tempur yang luar biasa, dia juga bukan orang yang mencuri pujian. Dalam perampokan sebelumnya, dia tidak mengambil kredit ketika dia mengatakan dia adalah pengemudi. Kredit hanyalah masalah sekunder, Harrison hanya tidak suka berurusan dengan orang-orang yang terlalu picik dalam perhitungan mereka. Dia menunjuk secara acak, "Kamu, berikan helmmu pada Luke." Jim, yang baru saja kembali dengan burger, berkata dengan wajah pahit, Ini. Harrison, hanya Anda yang tahu cara menggunakan benda itu. Anda akan menjadi yang pertama memasuki rumah nanti. Petik 2. Jim akhirnya merasa lega. Dia terkekeh dan berkata, "Aku bisa menerimanya." Luke bertanya sambil tersenyum, "Apakah Anda memiliki tanda terima untuk burgernya? Bisakah Anda memberikannya kepada saya?" Jim bingung, tetapi masih memberinya tanda terima. "Di sini, saya akan menyerahkannya sebagai biaya kerja nanti." Petik 2. Luke menepuk bahu Jim dan tersenyum. "Jangan khawatir tentang itu." Melihat tanda terima, dia mengangguk. Masing-masing $5, $50 untuk 10. Itu sangat mudah. Aku memilihnya secara acak, kata Jim dengan santai. Tak lama kemudian, Luke mendekati bungalow dengan walkie-talkie dan burger. Pria parubaya itu berteriak lagi, "Mengapa hanya burger? Bagaimana dengan sisanya?" Luke berpikir sejenak sebelum berkata, "Burger ini dibuat di tempat untukmu. Sisa barang yang Anda minta akan dikirimkan nanti." Petik 2. Pria parubaya itu memberi, seolah-olah mengakui penjelasannya. "Biarkan di pintu, dan injak." Lukas berkeringat. "Ada yang salah dengan pemikiranmu, kan? Bukankah orang biasanya menuntut agar polisi tidak terburu-buru, untuk menghindari serangan mendadak?" Tetapi mengingat pria itu menggunakan, bunuh diri, untuk memeras burger, hotdog, kentang goreng, dan bir dari kepolisian, Luke menganggap permintaan ini masuk akal. Tapi gerakan Luke tidak terlalu cepat. Jika dia tiba-tiba mengubah langkahnya, dia mungkin mengganggu instruksi Harrison, jadi dia mempertahankan kecepatan yang sama. Mendengar perintah Harrison di lubang suara, Luke bersiap-siap. "Senyum, pergi." Harrison memberi perintah. Sebuah mobil lapis baja diam-diam bergerak ke satu sisi bungalow. Itu telah dimodifikasi khusus oleh SWAT. Di bagian depan ada sesuatu yang tampak seperti tanduk pada pendobrak untuk meruntuhkan dinding. Wajah Smiley kuning telah tertempel di bagian depan ram, jadi nama kode mobil lapis baja itu adalah Smiley. Atas perintah itu, Smiley mempercepat dan menyerbu halaman, dan tanduknya menabrak dinding. Sebuah silinder logam yang dipasangkan ke tanduk oleh juri meluncurkan batang logam, dan 4 batang baja panjang dibuka untuk mencengkeram dinding. "Senyum, tarik," raung Jim. Dengan suara gemuruh yang keras, mobil lapis baja itu mundur, dan keempat batang baja itu mengeluarkan sebongkah dinding yang berdiameter 2 meter untuk membuat lubang. Pria parubaya yang mengawasi Luke dari jendela sangat ketakutan oleh suara keras sehingga dia menjatuhkan senjatanya. Anggota SWAT yang telah lama siaga dengan cepat menyerbu melalui lubang dan menaklukkan pria parubaya yang tercengang. Memutar kepalanya untuk mengamati segala sesuatu melalui jendela, Luke kehilangan kata-kata. "Ini sudah berakhir. Ini tidak menyenangkan sama sekali." Bab 601 Makanan Anda telah dikirim. Itu akan menjadi $50 secara total. Luke menggelengkan kepalanya tanpa daya dan memasuki rumah melalui jendela yang terbuka. Dia memberi isyarat kepada 2 anggota SWAT yang menyeret pria parubaya itu. Jim adalah salah satu dari 2 anggota SWAT. Dia merasa itu agak aneh, tetapi masih menarik pria parubaya itu tegak. Luke memasukkan burger dan kwitansi ke tangan pria parubaya yang diborgol. "Burger Anda telah dikirim. Itu akan menjadi total $50. Tidak perlu tip." Dia kemudian mengambil beberapa catatan dari meja pria itu, yang jumlahnya tepat $50. Pria parubaya itu, Jim, anggota SWAT, Harrison, yang berada di luar. Setelah pria parubaya itu dilempar ke dalam mobil polisi, Luke memberikan uang tunai dan helm SWAT kepada Jim. "Melihat, Anda tidak perlu menyerahkan biaya kerja sekarang." Petik 2. Ekspresi Harrison aneh, tapi dia mengangguk pada akhirnya. Betul sekali. Memang benar pria itu menginginkan makanannya sendiri. Semua orang di sini bisa menjadi saksi. Jim ragu-ragu, tetapi pada akhirnya memasukkan uang itu ke dalam sakunya dan berkata kepada Luke, "Terima kasih." Lukas tertawa. "Jangan khawatir, aku tidak akan mencuri pekerjaanmu lagi. Saya tidak bekerja untuk SWAT.
Harrison memutar bola matanya. Anda berani mengatakan itu? Tidakkah kamu tahu berkali-kali kamu telah mencuri pekerjaan kami? Setelah kasus aneh ini selesai, Luke mengucapkan selamat tinggal kepada Kapten Harrison dan pergi dengan Ford bekasnya. Melihat Ford melaju, Jim hanya bisa menghela nafas. Dia benar-benar karakter yang stabil. Kakiku gemetar saat kupikir aku harus mengantarkan makanan, tapi baginya, itu terlalu mudah. Dia tanpa sadar menyentuh sakunya yang berisi $50 yang baru saja dia dapatkan kembali. Dia bahkan sudah melupakannya. Harrison meliriknya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Pria itu telah membunuh lebih banyak penjahat tangguh daripada yang dimiliki seluruh pasukan SWAT, bagaimana mungkin dia tidak menjadi karakter yang stabil. Matahari sudah terbenam pada saat Luke tiba di rumah. Setelah dia membuka pintu, seseorang melompat ke punggungnya. Hahaha, kejutan. Sambil tersenyum, Luke menendang pintu hingga tertutup dan dengan tidak tergesa-gesa meletakkan kuncinya. Iya, kejutan besar. Hei, bisakah kamu setidaknya berpura-pura terkejut? Orang di punggungnya menepuk kepalanya dengan lembut karena tidak puas. Luke berkata tanpa daya, tapi itu terlalu sulit. Baiklah, kita akan pergi makan besar malam ini. Bagaimana kedengarannya? Tidak tertarik. Ini tidak seperti aku bisa minum. Orang di punggungnya tidak antusias. Claire, kamu belum berusia 18 tahun. Luke mengulurkan tangannya ke belakang untuk menepuk kepalanya. Meskipun semua orang minum alkohol sebelum usia 18 tahun, aku tidak bisa memberimu hak istimewa ini, oke? Tentu saja, orang di punggung Luke adalah sepupunya, Claire. Mendengar itu, dia berkata dengan marah, aku hanya mengatakannya dengan santai. Kenapa kamu menceramahiku seperti orang tua? Luke menggendongnya di punggungnya ke ruang tamu. Begitu kamu kuliah, siapa yang akan selalu ada untuk menceramahimu setiap hari? Saya hanya mengingatkan Anda jika Anda benar-benar berpikir bahwa minum adalah ide yang bagus. Petik 2. Claire, baik, kamu paling suka bernalar. Bahkan Robert tidak bisa mengalahkanmu dalam berbicara. Luke terkekeh dan bertanya pada Selina, apa yang kamu lakukan dengannya di sore hari? Selina sedang makan popcorn di sofa bersama Dolar. Mendengar pertanyaan itu, dia mengangkat bahu. Claire mengatakan bahwa dia ingin menunggumu, jadi kami langsung kembali tanpa pergi kemanapun. Luke, kalau begitu, haruskah aku membuat pesta untuk kalian berdua malam ini? Selina segera menjawab, oke. Namun, Claire tercengang. Kau sedang memasak. Dia memandang Selina dengan curiga, dan merasa aneh bahwa Selina tidak memasak. Selina mendengus. Saya hanya bisa membuat babi swill. Jika Anda ingin memakannya, saya bisa memasak untuk Anda, tetapi sebagai catatan, saya tidak akan memakannya. Claire, apa? Lukas menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kalau begitu aku akan pergi menyiapkan makan malam. Apakah Claire memakan apa yang kamu buat atau tidak, aku tidak peduli. Mengatakan itu, dia menepuk kepala Claire lagi. Turun sekarang. Aku harus membuat makan malam. Claire akhirnya melompat dengan enggan. Aku ingin melihatmu memasak. Luke, jadilah tamuku, tapi jangan menimbulkan masalah. Claire, tidak masalah. Tapi hanya beberapa menit kemudian, Selina mendengar seruan Claire dari dapur. Itu tidak mungkin. Ini pasti trik. Bagaimana bisa kakakku tiba-tiba berubah menjadi koki? Kenapa kamu tidak pernah memasak di rumah? Bisakah Selina benar-benar hanya membuat babi swill? Selin memutar bola matanya. Dia terus membaca file kasus sambil makan makanan ringan dan memberikannya kepada Dolar. Luke tidak marah atau tidak sabar menghadapi pertanyaan Claire yang tak ada habisnya, dan menjawab semuanya. Mereka selalu seperti ini di rumah. Monyet kecil ini sudah lama tidak bermain dengannya seperti ini. 40 menit kemudian, Claire akhirnya mengikutinya keluar dari dapur. Bisakah itu benar-benar dimakan? Apakah saya akan keracunan makanan? Merenung sejenak, Luke menjawab, lalu bagaimana kalau kamu melihatku dan Selina makan dulu? Claire menggelengkan kepalanya dengan kuat. Luke mengangguk pasrah. Apakah kamu ingin sesuatu untuk diminum? Makan malam hanya akan siap dalam setengah jam. Petik 2. Claire, aku akan mengambilnya sendiri. Luke mengangkat bahu dan duduk untuk menikmati tehnya. Claire kembali dengan Dr. Pepper. Dia membukanya dan menyesapnya, sebelum dia bersendawa puas. Dia duduk di sofa dan mencium aroma teh hijau Luke dengan rasa ingin tahu. Baunya harum. Bagi dong. Luke, pergi ambil cangkir dan tuangkan untuk dirimu sendiri. Sangat tertarik, Claire mengambil cangkir dan menuangkan teh ke dalamnya. Dia meniupnya sampai lebih dingin, dan kemudian meminumnya dalam satu tegukan. Kemudian, dia melompat berdiri, meludahkan teh,
dan melompat-lompat di sekitar ruangan. Ah, itu sangat pahit. Mengapa begitu pahit? Apakah itu obat? Selina tertawa terbahak-bahak. Baik dia maupun Luke tidak mengatakan apa-apa barusan, tepatnya untuk bersenang-senang dengan Claire. Teh bisa terasa sangat pahit setelah minum soda manis. Pada usia Claire, makanan favoritnya adalah makanan manis, dan dia bisa melakukannya tanpa rasa pahit. Luke menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri tanpa tergesa-gesa, dan Selina berkata, "Tolong tuangkan untukku." Luke tersenyum dan menuangkan teh ke cangkirnya juga. Kemudian, mereka berdua tersenyum lebar sambil minum teh dan menatap Claire. Claire tidak bisa memahami perilaku mereka sama sekali. Dia mengambil teko dan melihatnya untuk waktu yang lama. Apakah ada 2 lapisan di dalam pot? Kenapa lagi kamu bisa menikmati hal-hal pahit seperti itu? Selin tertawa terbahak-bahak. Kamu seharusnya tidak meminum ini setelah minum soda. Itu akan sangat pahit sampai membuatmu menangis. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu Claire bahwa dia melakukan hal bodoh yang sama sebelumnya. Selina tiba-tiba merasakan superioritas, akhirnya, dia bukan lagi satu-satunya orang yang melakukan itu. Setelah bermain-main sebentar, mereka bertiga pindah ke halaman belakang. Selina dan Claire mengganti jubah mandi mereka dan berlari ke spa. Bab 602 Selina akan melatih Anda. Claire merindukan bak mandi besar, tapi dia ingin memberikan kejutan pada Luke agar dia tidak berendam sebelumnya. Sekarang setelah Luke pulang, dia dengan tegas memilih untuk menikmati hidup. Luke duduk di sebelah kolam renang dan sesekali memberi mereka minuman. Dia juga bertanya pada Claire tentang rencana perjalanannya untuk perjalanan ini. Claire akan menjadi dewasa sekarang dan akan kuliah, jadi wajar saja, Luke seharusnya tidak mengatur segalanya untuknya. Claire juga bukan seseorang yang tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Dia sangat mandiri. Luke tidak akan membantu mengatur segalanya untuknya, membiarkannya menangani semuanya sendiri akan menjadi pilihan terbaik. Claire kemudian mengoceh. Singkatnya, ada 2 poin. Pertama, dia akan tinggal di asrama perguruan tinggi di tahun ajaran pertamanya untuk lebih beradaptasi dengan kehidupan kampus. Kedua, dia akan pergi sendiri dalam beberapa hari untuk memeriksa ruang belajar dan lingkungan hidup. Dengan kata lain, Luke dan Selina bukan bagian dari rencananya. Luke tidak terlalu terkejut. Claire akan tinggal di sini selama sebulan, jadi mereka akan sering bertemu. Tapi ini hanya liburan musim panas. Tahun depan, Claire akan menyewa rumahnya sendiri, dan dia tidak akan sering menginap di rumah Luke selama liburan. Tentu saja, itu hanya rencana Claire. Luke mungkin ada di New York tahun depan. Jika dia ingin mengunjunginya, dia harus terbang ke pantai timur. Tapi dia belum harus mengatakan itu padanya. Lagi pula, kedatangan Claire ke sebuah perguruan tinggi di Los Angeles bukan sepenuhnya karena Luke. Ini adalah Los Angeles, kota malaikat tempat semua bintang Amerika berkumpul. Salah satu impian Claire adalah menjadi bintang, tetapi dia belum memikirkan apakah dia ingin menjadi penyanyi atau aktris. Jadi, biarkan dia meluangkan waktu untuk memikirkannya. Sejujurnya, ada beberapa lagu berbahasa Inggris dari kehidupan Luke sebelumnya yang meninggalkan kesan yang sangat dalam padanya. Tentu saja, dia tidak mendengarkan banyak lagu bahasa Inggris di kehidupan terakhirnya. Apa yang dia ingat adalah lagu-lagu Inggris populer yang menjadi hits global, seperti My Heart Will Go On dan Diamonds. Jika Claire ingin menjadi penyanyi, itu akan membuat Luke tidak khawatir. Lagi pula, sebagian besar waktu, lagulah yang membuat penyanyi itu populer, bukan sebaliknya. Ada alasan yang sangat sederhana mengapa Luke tidak mengandalkan lagu-lagu ini untuk menghasilkan banyak uang, dia tidak memiliki bakat menyanyi atau menari. Tidak keluar dari nada atau menari dengan memalukan sudah menjadi batasnya. Juga, setelah sistem ayah muncul, dia tidak perlu mengambil jalan ini. Mereka bertiga menghabiskan malam dengan mengobrol di halaman belakang. Pukul 9 pagi berikutnya, Claire tiba-tiba duduk ketika dia mencium bau makanan melalui pintu, yang sedikit terbuka. Bau apa itu? Baunya sangat enak. Dia mengenakan t-shirt longgar acak dan berjalan keluar. Dia melihat Luke di komputernya di ruang tamu, dan Selina dan Dolar sedang sarapan. Dia melompat ke sofa di sebelah Luke. Kenapa kamu tidak sarapan? Luke, aku sudah makan. Selina dan Dolar masih akan makan untuk sementara waktu. Apa kamu tidak lapar? Claire menyentuh perutnya. Sedikit. Luke, lalu kenapa kamu tidak pergi dan membersihkannya? Claire mendengus. Mengomel pagi-pagi sekali, kamu sama seperti ibu. Luke tidak terganggu. Jika saya tidak mengatakan apa-apa, Anda mungkin hanya akan bermalas-malasan di sofa selama 10 menit. Bisakah kamu menyalahkanku?
Claire mengendus dan melompat. Aku sedang liburan. Tentu saja aku akan malas. Setelah Claire keluar dari kamar mandi, dia terkejut melihat Selina dan Dolar masih makan. Berapa banyak yang sudah kamu makan? Selina mengerjap dan menjawab dengan ragu, itu karena, aku banyak berolahraga. Mengatakan itu, dia mengangkat tutup kapal uap. Rasakan ini. Ini adalah hidangan terbaik Luke, roti kukus. Roti kukus. Claire duduk dan mengambil satu dengan garpu. Enak. 2 orang dan 1 anjing makan selama 10 menit lagi dan menghabiskan semua roti. Luke akhirnya berkata, sekarang kamu sudah kenyang, kemarilah. Aku akan memberimu pelajaran tentang keselamatan. Claire memasang wajah panjang. Tapi aku sedang berlibur. Anda masih ingin memberi saya pelajaran. Petik 2. Lukas, ini sangat sederhana. Kamu ingat aturan Catherine tentang keselamatan, kan? Claire mengangguk dan pergi untuk melihat layar laptop Luke. Sebenarnya hal yang sama, kecuali bahwa saya perlu memperbaruinya untuk Anda dengan informasi tentang Los Angeles. Luke mengklik peta saat dia berbicara, dan sekelompok bintik merah muncul. Ini adalah lokasi di mana orang telah terluka parah atau dibunuh di Los Angeles dalam 12 bulan terakhir. Dia mengklik lagi. Ini adalah lokasi perampokan yang terjadi dalam 12 bulan terakhir. Lebih banyak bintik kuning muncul di seluruh peta. Anda hanya perlu mengingat area di mana sebagian besar kasus ini terjadi di peta ini. Jangan berkeliaran di tempat-tempat itu di malam hari, dan jangan berjalan melalui gang-gang terpencil di daerah-daerah itu di siang hari. Sederhana, kan? Dia menepuk kepalanya sambil tersenyum. Claire, hanya itu. Itu tidak terlalu sulit. Kenapa kamu terlihat sangat serius? Lukas menghela napas. Saya bekerja di divisi kejahatan besar. Itu adalah kasus-kasus yang menjadi tanggung jawab saya. Banyak orang menjadi korban hanya karena ceroboh atau keluar malam dan mengambil jalan pintas jarak jauh 1 kali. Ini bukan Shackelford. Wanita lajang dengan mudah menjadi sasaran di area tertentu pada malam hari. Claire mengangguk dan berkata lagi, saya seorang pelari cepat. Aku juga tahu skill bela diri untuk wanita. Lukas memutar matanya. Mereka semua memiliki senjata, dan kebanyakan dari mereka beroperasi dalam kelompok kecil. Anda pikir Anda bisa berlari di hadapan beberapa senjata? Atau apakah Anda pikir Anda cukup baik untuk merebut senjata dengan tangan kosong? Claire tersedak, dia tidak begitu baik. Dia hanya bisa mengangguk. Baik, aku mengerti. Luke akhirnya bangun. Selina akan memberitahumu hal-hal lain apa yang harus diperhatikan seorang gadis. Aku akan pergi ke kelas. Claire, untuk kelas. Anda mengajar sekarang. Luke merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Aku belum yakin. Bingung, Claire melihat Luke meninggalkan ruangan, sebelum dia menatap Selina. Luke akan masuk kelas apa? Bukankah dia seorang detektif dari divisi kejahatan besar? Selina, pelatihan polisi. Claire menggaruk kepalanya. Dia akan melatih petugas polisi baru. Dia yang mendapatkan pelatihan. Apakah kamu lupa? Dia tidak pernah pergi ke sekolah polisi. Simpan saja untuk diri sendiri dan jangan beritahu siapapun, kata Selina. Claire tertawa terbahak-bahak. Baik. Aku hampir lupa bahwa Robert memasukkannya ke Departemen Kepolisian Shackelford. Selina juga bangun. Ayo pergi ke gym. Saya akan memberi Anda beberapa pelatihan dasar untuk wanita. Petik 2. Claire semakin penasaran. Apa itu? Selina meliriknya. Keterampilan bela diri yang sebenarnya untuk wanita. Sesaat kemudian, seruan Claire terdengar dari gym. Hah? Dengan serius. Bukankah itu terlalu kejam? Memukul itu. Dan begitu keras. Ya ampun. Pegang sampai putus. Itu tidak perlu, kan?